wakaf ini memang bisa jadi game changer isu permasalahan ekonomi kita gitu ya, sudah memperbolehkan juga wakaf haki ya Pak Ronald ya. Jadi wakaf hak kekayaan intelektual gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Goodnessian semua, selamat datang di podcast perdana Goodnessian by Sustainable Goodness Innovation atau SGI Foundation. Nah, teman-teman semua atau Goodnessian semua, bersama saya kali ini sudah hadir Ibu Lisa Listiana PhD. Ibu Lisa ini adalah founder dari SGI Foundation. Nah, mungkin nanti kita bisa tanya-tanya sedikit ya. SGI Foundation ini apa sih dan sebenarnya apa tujuannya? Nah, Ibu Lisa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin bisa ceritakan dulu kepada teman-teman Goodnessian nih. Ibu Lisa ini sehari-hari kerjanya di mana sih dan apa aktivitasnya? Sebenarnya kalau sehari-hari itu lebih ke dosen sih Pak, sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Oke, gitu. Ya, cuman ada beberapa kegiatan ekskul ya sebenarnya. Salah satunya di SGI ini sama ada wasit. Oke, mungkin kita fokus ke SGI dulu ya. Sebenarnya apa sih ini SGI Foundation ini? Ya, jadi sebenarnya SGI ini kan kita pengennya, niatnya sih pengen bisa jadi lembaga wakaf gitu. Jadi lembaga yang mengelola dana sosial keagamaan termasuk di dalamnya wakaf gitu ya secara inovatif gitu. Jadi biar apa? Biar bisa memberikan dampak yang positif khususnya ke pemberdayaan ekonomi masyarakat gitu. Oke, wakaf ya. Tapi katanya selain di SGI Foundation juga sudah punya lembaga think tank ya sebelumnya ya? Ya, namanya WASID, Wakaf Center for Indonesian Development and Studies. Oh, kirain wasit. Ini asosiasi wasit bukan di olahraga ya, bukan ya? Bukan. Itu apa itu, saya boleh ceritakan lebih Iya, lanjut? jadi kalau itu wasit itu sebenarnya lebih ke lembaga riset dan think tank di bidang wakaf gitu. Jadi sebenarnya kalau di wasit itu kan kita melakukan edukasi gitu ya terkait wakaf, terus melakukan kajian-kajian terkait wakaf gitu. Nah makanya itu kan dari sisi teori gitu ya. Jadi sepertinya untuk melengkapi teori itu perlu ada prakteknya. Nah prakteknya ini di SGI Foundation ini sebenarnya. Oke, gitu. jadi ini saling melengkapi ya ceritanya ya. Iya. Tapi mungkin pertanyaannya begini, kenapa wakaf? Ayo. Karena jadi saya tuh sebenarnya terpapar sama wakaf itu waktu mau lanjut S3. Waktu itu tuh lagi mungkin saya tipe yang individu yang cukup telat sebenarnya kenal dengan ekonomi dan keuangan syariah gitu ya. Terus setelah ketemu kok kayak ini kayaknya yang selama ini saya cari gitu ya. Dan saya pengen belajar sesuatu yang otentik gitu dari Islam tuh apa sih instrumen keuangannya gitu selain zakat gitu ya. Terus diskusi gitu dengan salah satu guru, terus ditanyain kenapa nggak wakaf. Sebenarnya dari diskusi sederhana itu gitu ya, akhirnya bagi saya pribadi itu menjadi titik balik gitu ya, karena setelah saya pelajarin tentang wakaf, ternyata itu tuh instrumen yang sangat-sangat super keren sih. Oh gitu, jadi ini luar biasa sekali nih Goodnessian semua. Biasanya kan kita bertanya apa sih yang kita cari, biasanya buat cari jodoh ya kayak gitu ya. Tapi ini ternyata ilmu yang dia cari dan ilmunya tentang wakaf. Tapi Bu Lisa tadi juga menyebutkan wakaf, zakat. Apa sih bedanya, kan kita juga sering ya mendengar istilah zakat, infak, sedekah, dan sekarang wakaf. Sebenarnya dari keempat instrumen ini apa sih perbedaan dan mungkin juga persamaannya? Sebenarnya kalau yang paling membedakan gitu ya, kalau wakaf itu kan secara hukum tuh sunnah Pak Ronald gitu. Jadi tidak wajib, beda dengan zakat. Kalau zakat itu kan wajib bagi muslim yang sudah memenuhi kriteria tertentu ya dari sisi haul nisabnya gitu. Nah kalau wakaf ini sifatnya sunnah. Nah terus apa nih bedanya sama sedekah atau infak gitu ya, kan sama-sama ngasih uang gitu. Paling gampang ingatnya adalah kalau wakaf ini, wakaf itu kan berasal dari bahasa Arab artinya berhenti ya, wakaf kan berhenti. Nah yang berhenti itu apa? Pokoknya gitu. Jadi pokok wakaf ini yang tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi. Kalau misalkan Pak Ronald nih ngasih infak gitu ya, atau ngasih sedekah uang gitu 1 juta misalkan, kan 1 juta itu boleh dikonsumsi jadi habis kan gitu. Nah kalau wakaf, ketika Pak Ronald berwakaf uang, 1 jutanya ini harus dipertahankan. Bentar, wakaf uang emang ada? Bukannya wakaf itu kita bangun masjid kayak gitu boleh saya? Nah itu tuh top of mind-nya orang.
dengar wakaf tuh kebayangnya 3M kan, masjid, madrasah, makam gitu. Padahal wakaf nggak cuma itu, Bukan cuma itu ya? Bukan cuma itu. Jadi kalau di Indonesia nih Pak Ronald, sebenarnya kita udah punya regulasi terkait wakaf itu dari tahun 2004. Jadi udah lama juga, udah 22 tahun ya? Iya, udah 22 tahun. Dan di undang-undang wakaf kita itu dibilang kalau harta benda wakaf itu bisa bentuknya bergerak gitu, termasuk uang, logam mulia. Oke, itu bergerak artinya bisa dipindahkan. Bisa dipindahkan, oke. Ada juga yang bentuknya tidak bergerak kayak tanah, bangunan gitu. Wakaf perasaan itu ada nggak sih? Nah kalau itu itu mesti cari kaidah fikihnya ya nanti. Tapi saya juga pernah dengar istilah nih semua tentang wakaf produktif. Apa sih itu Ulisa, wakaf produktif itu? Sebenarnya ya Pak Ronald, konsepnya wakaf itu by default emang harusnya produktif. Maksudnya gitu. gimana itu? Ya maksudnya wakaf itu secara kayak tadi, karena pokoknya itu harus ditahan, berarti kan ditahan di sini tuh bukan disimpan di bawah bantal ya, tapi diproduktifkan gitu. Jadi harus menghasilkan berarti. Jadi by default memang harusnya ada yang dihasilkan tadi benar, dan hasilnya itu yang akan disalurkan ke penerima manfaat. Oh, mungkin kalau kita lihat yang lazim dilakukan kan wakafnya dalam bentuk masjid. Nah, masjid itu mungkin nanti ada infak sedekahnya itu digunakan untuk kemakmuran masjidnya sendiri, Bu. Apakah seperti itu? Kan, nah ini juga yang mungkin perlu diluruskan. Jadi kalau biasanya orang kan memang kalau wakaf tuh kesannya jadi masjid ya, padahal sebenarnya ya itu bagus sih gitu, karena memang masjid kan juga jadi tempat kita ibadah gitu ya. Jadi sebenarnya juga menghasilkan juga kan, manfaatnya ada, bisa kita gunakan terus menerus gitu. Cuman memang ada juga harta benda lain, misalkan kalau tadi wakaf uang misalkan bisa diinvestasikan bahasanya. Bisa diinvestasikan ya? Bisa diinvestasikan atau dikelola biar ada manfaatnya tadi. Maksud ada manfaat itu menghasilkan keuntungan? Ada keuntungan yang keuntungan itu bisa disalurkan ke si penerima manfaat. Oh, jadi itu ya mungkin yang mungkin dimaksud dengan berkelanjutannya wakaf produktif itu ya? Iya, jadi makanya wakaf itu by default ya keuntungannya atau kebaikannya itu akan berkelanjutan gitu. Tapi seberapa sih potensi dampak dari wakaf produktif ini kalau kita jalankan? Ya sebenarnya kan kalau di Indonesia kita punya ada 2 otoritas wakaf ya, ada Kementerian Agama sama ada Badan Wakaf Indonesia. Nah BWI itu pernah bikin kajian kalau dari sisi potensi wakaf di Indonesia tuh besar sekali nih Pak Ronald gitu, per tahun itu bisa sampai 180 T gitu. Wow. Iya, jadi kalau APBN kita mungkin sekitar 2005 sekian gitu ya, ya mungkin hampir 10%-nya misalkan gitu ya. 180 triliun ya. Nah, itu yang potensinya gitu. Tapi memang terhimpunnya masih jauh sih, itu PR-nya di sana gitu. Cuman kalau misalkan dana itu terhimpun gitu ya, yang menjadi keunikan wakaf itu adalah multiplier efeknya gitu. Kebayang nggak kalau misalkan 180 T itu diinvestasikan ya ke sektor real, misalkan membuka lapangan pekerjaan, bisa menjadi modal usaha baru gitu kan. Dan yang keren adalah kalau bisnis itu berbasis wakaf, itu kan keuntungannya tidak hanya memperkaya segelintir orang, karena nanti manfaatnya akan disalurkan kepada penerima manfaat. Keren banget ya wakaf produktif. Tapi kenapa masih belum maju di Indonesia? Kalau saya sih melihatnya, dan ini memang kajiannya BWI juga ada, salah satu isu utamanya itu dari sisi literasi gitu. Jadi literasi itu kan pemahaman orang ya gitu. Kalau orang mungkin kalau ditanya wakaf tahu ya tahu, tapi tadi masih sependek 3M aja gitu. Padahal kan wakaf ini beragam gitu ya, dan dari sisi syariah sebenarnya cukup fleksibel kan gitu, karena tidak diatur secara rigid di Al-Quran gitu kan. 3M tadi kan masjid, madrasah dan makam ya. Tapi kalau dengan wakaf produktif sendiri ya, bisa nggak sih ini menjadi solusi mungkin bagi permasalahan ekonomi nasional barangkali? Iya, justru kalau bagi saya pribadi ya Pak Ronald, kenapa semenjak saya kenal wakaf terus saya tuh jadi semakin tertarik untuk mengeksplor wakaf gitu ya, dan merasa kayaknya ini deh gitu yang saya cari selama ini gitu ya, karena saya melihatnya justru wakaf ini memang bisa jadi game changer isu permasalahan ekonomi hari ini gitu ya. Kan kalau Pak Ronald, kita kalau di kampus itu misalkan salah satu isu utama tuh kan terkait dengan kapitalis ya, di mana orang yang kaya tambah kaya gitu kan, karena masalah ekonomi kapitalis iya jadi distribusi kekayaannya tuh nggak merata kan Pak Ronald gitu,
tambah kaya dengan berbagai bisnis yang dia miliki gitu ya, yang miskin juga tambah miskin karena ruang untuk kesempatan untuk bisa menghasilkan sesuatu itu cukup terbatas gitu. Karena bedanya kan tadi kalau wakaf itu karena dia bisa keuntungannya itu didistribusikan ke penerima manfaat, jadi mekanisme wealth redistribution itu kan berjalan gitu kan. Gitu. Dan sebenarnya saya melihatnya ya seperti tadi, saling melengkapi tuh antara zakat sama wakaf gitu dari sisi. Tapi mungkin contoh realsnya nih, mungkin Gunesian pengen tahu apa sih contoh wakaf produktif yang udah jalan. Jangan-jangan ini teori-teori lagi gitu. Sebenarnya kalau di Indonesia misalkan kan kalau jumlah nazir atau lembaga wakaf uang yang terdaftar itu udah lebih dari 400 nih di Badan Wakaf Indonesia. Tapi mungkin saya kasih contoh, salah satunya ada namanya Sinergi Foundation gitu. Jadi ini base-nya ada di Bandung gitu ya. Nah, Sinergi Foundation ini punya satu rumah makan yang rumah makan ini tuh dulu dibangunnya pakai dana wakaf gitu. Jadi ketika rumah makan ini ada profitnya gitu ya, nanti keuntungannya ini disalurkan untuk rumah bersalin cuma-cuma, jadi untuk program sosial gitu. Dan RBC ini itu sudah membantu ibu-ibu melahirkan lebih dari belasan ribu ibu-ibu melahirkan. Jadi terbayang gitu ya, maksudnya dari sisi dampak ekonominya juga ada, karena kan kalau misalkan kita buka restoran, membuka pekerjaan baru, terus ada vendor-vendor bahan-bahan makanan baru juga yang jadi dapat kesempatan kan dari sisi ekonomi, tapi dari sisi dampak sosialnya juga bisa membantu tadi ibu-ibu yang melahirkan. Terus Sinergi Foundation juga punya sekolah namanya Kutab gitu ya, dan itu juga gratis gitu. Dan gratisnya dari mana? Kan gurunya tetap harus dibayar kan Pak gitu. Nah, gratisnya ya dari manfaat wakafnya gitu. Oh, benar-benar berkelanjutannya itu dari sana ya. Jadi kebayang tuh pahalanya. Kalau ini mungkin yang apa namanya, yang dalam Islam tuh apa namanya, pahala yang tidak putus-putus. Betul ya. Betul Pak Ronald. Ya, jadi mungkin teman-teman harus bersemangat nih dalam mengembangkan wakaf ini. Mungkin bukan hanya, kalau mungkin belum bisa menyumbang uang, bisa jadi menyumbang ilmu ya, atau ikut meliterasikan ya wakaf ini. Tapi tadi kata-kata yang berkelanjutan itu, kalau sekarang kan juga lagi tren ya, berkelanjutan kan dalam bahasa Inggrisnya kan sustainable. Ada SDG ya, Sustainable Development Goals gitu. Ada nggak sih sebenarnya kaitannya dengan wakaf? Sebenarnya ya kalau tadi misalkan konsep keberlanjutan itu kalau kita tarik kan berasalnya dari si Brundtland Report ini ya, yang dari tahun misalkan abad 19 gitu. Nah, konsepnya adalah gimana untuk memenuhi kebutuhan hari ini tanpa kebutuhan hari ini dan generasi yang akan datang gitu ya, tanpa men-sacrifice gimana memenuhi kebutuhan generasi mendatang, kan intinya menjaga keberlanjutan itu. Nah, konsep untuk menjaga keberlanjutan itu kan kita nggak hanya mikirin tentang profit gitu ya, bukan hanya tentang keuntungan. Jadi dalam berbisnis pun ya harus care terhadap lingkungan sekitarnya, environmentnya, sosialnya, dampak gitu kan. Dan itu sebenarnya kalau dalam Islam kan bukan hal baru ya Pak Ronald ya. Maksudnya konsep bahwa kita harus menjaga bumi kita, ketika kita berbisnis kita juga harus memperhatikan sekitar kita, itu kan sudah ada sebenarnya dalam Islam gitu. Jadi wakaf pun juga kan sudah dipraktekkan dari para rasul dan para sahabat, jadi udah 1400 tahun yang lalu sebenarnya gitu. Jadi kalau saya bilang mungkin sebenarnya barang lama dengan nama baru gitu ya. Iya kan, terkait dengan sustainability. Jadi sebenarnya mungkin wakaf ini bisa menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan juga untuk berbagai aktivitas SDGs ya barangkali ya. Betul. Iya. Sebenarnya sekarang juga sudah mulai ada kajiannya karena misalkan terkait dengan green wakaf gitu ya. Itu kan juga gimana sumbernya misalkan dari dana wakaf dan mungkin blended finance lain gitu ya, nggak fully wakaf gitu, itu bisa juga digunakan untuk tadi pencapaian poin-poin dalam SDG itu. Rumah sakit gitu ya. Ya misalkan, iya, dan itu udah ada contohnya. Itu yang seperti apa itu Bu Lisa? Misalkan gini, jadi BWI dan Dompet Duafa itu bekerja sama untuk membangun rumah sakit Ahmad Wardi gitu. Nah, rumah sakit Ahmad Wardi ini adalah rumah sakit mata pertama gitu ya, berbasis wakaf gitu. Nah, operasional rumah sakit ini dan khususnya di klinik ini yang memberikan misalkan operasi gratis gitu ya, itu di cover dari manfaat wakaf melalui CWLS. Gitu. Apa itu CWLS? CWLS itu cash wakaf link sukuk. Sebenarnya gampangnya adalah wakaf uang yang diinvestasikan di sukuk negara. Nah, jadi kan mereka beli sukuk gitu ya. Jadi kan dapat return kan, dapat bagi hasil. Nah, bagi hasilnya digunakan untuk kesehatan mata
CWLS itu siapa yang menggagas CWLS, Bu Lisa? Nah, ini sebenarnya salah satu inovasi juga gitu ya, dan kita turut berbangga gitu karena CWLS ini dulu diinisiasi oleh ada BWI, Kementerian Agama, BI ya, dan Bank juga Indonesia maksudnya. dan juga Kementerian Keuangan Oke, gitu. jadi memang pemerintah ikut terlibat juga ya dalam lembaga wakaf ini ya? Iya, jadi alhamdulillahnya karena kita sudah ada regulasinya, udah ada otoritasnya gitu ya, dan sebenarnya dalam beberapa tahun belakangan ini tuh perkembangan wakaf di Indonesia tuh trennya cukup baik lah gitu. Tapi saya juga pernah dengar, tapi CWLS ya tadi, tapi kalau masalah ada juga CWLD, apa bedanya? Ada. Jadi kalau tadi CWLS itu kan cash wakaf link sukuk, itu dana wakaf yang ditaruh di sukuk negara. Kalau CWLD itu cash wakaf link deposit, jadi dana wakaf yang ditaruh di deposito syariahnya bank syariah. Jadi gitu. kita ini banyak juga ya mekanismenya ya, tidak hanya berwakaf langsung mungkin ke nazir wakaf, tapi bisa juga ke bank, bisa juga ke sukuk. Tapi mungkin bisa ceritakan lebih lanjut Bu Lisa tentang CWLD tadi, mungkin Goodnessian banyak yang ingin tahu. Iya, jadi sebenarnya CWLD ini juga ketika bank syariah ini kan sebenarnya posisinya kalau di regulasi itu sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang gitu. Jadi karena dia tidak bisa mengelola wakaf secara langsung, itu juga bekerja sama dengan nazir gitu. Nazir itu pengelola wakaf gitu. Jadi biasanya misalkan gini, Pak Ronald misalkan lembaga wakaf A gitu ya, terus kerjasama dengan bank syariah A gitu untuk bikin penghimpunan CWLD gitu. Jadi menghimpun dana wakaf terus nanti ditaruh di deposito syariah. Nah, dari deposito syariah ini kan ada bagi hasilnya kan, Pak Ronald. Nah, nanti dari bagi hasil ini bisa disalurkan misalkan untuk membelikan gerobak UMKM gitu ya, atau untuk dana beasiswa gitu. Jadi bisa digunakan untuk program sosial gitu. Tapi begini, Bu Lisa nama yayasannya kan Sustainable Goodness Innovation ya, atau inovasi kebaikan berkelanjutan. Kalau kita kaitkan dengan wakaf ini, sebenarnya inovasi apa sih yang dibutuhkan terkait wakaf produktif ini? Iya, jadi kalau yang salah satu inovasi sebenarnya contohnya ya, kalau di regulasi kita itu kan sudah memperbolehkan juga wakaf haki ya, Pak Ronald ya. Jadi wakaf hak kekayaan intelektual gitu, itu sudah ada dari tahun 2004 gitu. Udah disebutkan bahwa boleh wakaf salah satu harta benda bergerak itu wakaf haki gitu. Nah, cuman belum banyak gitu kan prakteknya gitu. Jadi itu adalah salah satu inovasi yang kalau di Yayasan Sustainable Goodness Innovation itu kita coba lakukan juga. Jadi tapi SGI ini yayasan wakaf jatuhnya ya? Iya, kita saat ini sedang berproses untuk pendaftaran di Badan Wakaf Indonesia dan juga Kementerian Agama. Jadi mohon doanya ya Goodnessian ya, semoga lancar. Jadi kita bisa tahun ini dapat lisensi sebagai pengelola wakaf lah secara legal gitu ya. Tapi kembali ke inovasi wakaf, sekarang kan lagi maraknya apa ya, inovasi keuangan digital seperti fintech, blockchain, apalagi itu ada artificial intelligence AI. Sebenarnya itu juga bisa digunakan dalam mengembangkan wakaf produktif nggak sih Bu Lisa? Bisa banget Pak Ronald. Jadi gini, wakaf itu kan kalau saya bilangnya adalah trust based institution kan, karena dia sifatnya itu voluntary gitu, nggak wajib gitu. Jadi untuk mendorong masyarakat mau berwakaf, sebenarnya kan PR-nya adalah menunjukkan bahwa pengelolaan wakafnya itu sustainable, transparan gitu ya, tepat sasaran dan berdampak kan gitu kan. Nah, cara untuk menunjukkan itu kan butuh teknologi ya gitu. Jadi kalau misalkan ada blockchain atau ada smart contract misalkan, itu mungkin jadinya bisa dibuat bahwa pelaporannya si lembaga wakaf itu nanti secara berkala akan otomatis dikirimkan ke si wakifnya atau si donor, orang yang berwakafnya gitu kan. Jadi orang yang berwakaf pun tuh tahu gitu perkembangannya. Ketika saya berwakaf 1 juta, 2 juta, 3 juta tuh tahu uang saya tuh diapain dan berdampak ke siapa gitu. Itu nanti berarti SGI Foundation wakafnya arahnya seperti itu ya? Iya, kedepannya sih insya Allah semoga kita bisa mengoptimalkan teknologi yang ada gitu ya. Jadi bisa membantu untuk pelaporannya gitu ya. Jadi baik dari sisi pelaksanaan maupun pelaporannya itu bisa lebih baik dan ya. Tapi ada lagi yang ingin dilakukan oleh Good Starter dalam bidang wakaf produktif ini, barangkali fokusnya kemana? Iya, sebenarnya kalau kita karena kan kita salah satu fokus juga di yayasan ini kan untuk pemberdayaan anak muda ya Pak ya gitu. Jadi
dengan tadi misalkan kalau kita sudah menghimpun dana wakaf gitu ya, kita pengennya sih portofolio investasi atau pengelolaan dana wakafnya kita itu nggak hanya ke instrumen keuangan gitu ya, tapi juga ke sektor real gitu, sehingga secara dampak dan manfaat itu bisa lebih luas gitu kan, bisa membuka lapangan kerja baru tadi kan gitu, dan manfaatnya pun bisa juga misalkan untuk kasih beasiswa gitu ya, karena sehari-hari di kampus kan juga ternyata banyak juga kan gitu mahasiswa yang mungkin punya secara prestasi oke tapi punya kesulitan keuangan, nah itu kan bisa juga dialokasikan dari itu pada manfaatnya. Tapi kalau tadi ingin memberdayakan UMKM itu maksudnya seperti apa? Apakah mau mendanai mereka dengan wakaf infak sedekah atau seperti apa? Nah itu juga sebenarnya menjadi salah satu program kita untuk nanti baik dari sisi penyalurannya gitu ya, tadi kalau misalkan kita invest ke sektor tertentu, penerima manfaatnya itu bisa juga UMKM atau bisa juga misalkan skemanya ini dana wakafnya itu jadi semacam Qardul Hasan, itu juga bisa juga karena untuk modal ya, modal betul, jadi bisa jadi modal UMKM untuk lebih berkembang gitu. Tapi kan tantangannya katanya tadi harus tetap nilainya, itu gimana Bu Lisa? Nah itu PR terbesarnya memang gimana manajemen risikonya ya Pak ya gitu. Jadi kalau dari sisi praktek mungkin nanti memang perlu ada portofolionya gitu, nggak semuanya dana wakafnya kita taruh ke situ gitu ya. Jadi semacam ada subsidi silangnya gitu dari manfaat yang dihasilkan. Oke, I see. Selain itu ada lagi nggak inovasi yang mau dilakukan oleh SGI Foundation ini Bu Lisa? Oh iya, ada banget Pak Ronald. Jadi kita ini si SGI ini punya satu platform namanya Good Starter. Oke, itu apa? Kalau Pak Ronald mungkin mengikuti itu kan ada di luar sana namanya Kickstarter gitu ya, untuk jadi semacam platform crowdfunding untuk mendanai bisnis-bisnis yang promising gitu ya, bisnis yang baru mulai gitu kan. Nah kita pengennya kedepannya dana-dana wakaf yang terhimpun ini gitu ya nantinya ya baik dari mungkin apakah pokoknya atau sebagai manfaatnya itu bisa digunakan untuk membiayai bisnis dan inovasi yang berjalan. Ini menarik banget nih buat anak muda nih yang semua nih. Mungkin yang tertarik bikin startup ya bisa didanai dengan wakaf infak sedekah yang dikumpulkan oleh SGI ini barangkali. Insyaallah. Kalau Gunesian kita mungkin udah kalau kita lanjutkan ini bisa lama nih ya. Tapi mungkin sebelum kita tutup Gunesian semua, Bu Lisa bisa kasih satu pesan nggak buat anak-anak muda terkait dengan wakaf ini? Iya, jadi kita tuh mungkin ini juga motivasi buat saya pribadi ya Pak Ronald gitu. Jadi kita tuh hidup kan cuma sekali ya gitu. Jadi salah satu hal biar hidup kita itu meskipun secara fisik kita udah nggak ada gitu, tapi manfaatnya kita bisa tetap ada, itu kan perlu ada legacy ya, warisan gitu yang ditinggalkan gitu. Dan sebaik-baiknya legacy adalah legacy yang memberikan kebaikan sih gitu. Jadi saya mengencourage nih buat Goodnessian yang menyimak gitu ya, apakah mau jadi wakif gitu ya, orang yang berwakaf, atau misalkan mau jadi nazir, mungkin mau juga bikin lembaga wakaf gitu ya, seminimal-minimalnya adalah bisa untuk spreading goodness-nya gitu ya, ngajakin orang lain buat kenalan sama wakaf gitu ya, insya Allah ikut dapat pahala kebaikannya juga sih Pak Ronald gitu ya. Gitu. Jadi karena Bu Lisa bilang soal legacy tadi, saya jadi ingat sindiran Buya Hamka nih, Goodnessian semua ya. Kata beliau adalah kalau hidup sekedar hidup ya kera di rimba juga hidup ya. Betul. Kalau kerja cuma sekedar kerja ya kerbau di sawah juga kerja. Jadi yang membedakan kita dari hewan ya bukan hanya hidup, bukan hanya bekerja, tapi menghasilkan sesuatu yang berdampak. Nah dengan itu kita tutup acara kita ini. Sampai jumpa di seri podcast selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.